berkurang dimensi keterbatasannya semakin berkurang. Di dunia ini ada gerak-gerak yang berasal dari jismani, ya, dari dimensi materi. Tapi kalau kita ke alam barzah, meskipun ada gerak, tapi bukan lagi berasal dari dimensi materi. Disebut dengan gerak ukhrawi, gerak barzahi. Selalu seperti itu, yang ingin dijelaskan bahwa semakin batin, dia akan semakin sempurna. Badan pun akan semakin sempurna. Makanya kalau ada anekdot, misalnya tentang api ya, api karena misalnya di sini kita terbiasa dengan api, di sana juga ada api, tidak akan membakar kita karena kita terbiasa. Nah, itu tidak tepat karena semakin ke sana itu semakin wujudnya semakin sempurna. Makanya kita tidak bisa membayangkan dimensi kesempurnaannya. Contoh sederhana seperti ini, pernah tidak di siang hari kita bermimpi makan atau minum saat puasa ya? Jadi saat puasa kita bermimpi di tengah hari, di mimpi itu kita makan atau minum. Ketika bangun kita merasakan bahwa kita benar-benar sudah makan atau minum tadi. Saya tidak tahu apakah teman-teman juga pernah merasakan seperti itu. Nah itu bayangkan ya, itu cuma mimpi loh. Itu cuma mimpi, tapi kemudian bagaimana dia punya pengaruh luar biasa terhadap tubuh kita ya. Padahal itu hanya dengan satu bentuk mimpi. Apalagi kalau kita manusia benar-benar hadir dalam dimensi batin tersebut. Mulai dari alam barzah, masuk ke alam barzah, sampai kemudian masuk ke alam ruh. Jadi pertama, ruh itu senantiasa hadir sesuai dengan ruh tidak pernah terpisah dari badan, dan badan itu sesuai dengan dimensi alamnya. Dan badan ini memiliki tingkatan semakin batin maka dia semakin sempurna. Nah, sebab itu ketika manusia meninggalkan alam dunia, itu secara otomatis dia akan berpindah ke alam barzah dalam sekejap, karena memang saat ini segala sesuatunya sudah terjadi. Seperti dalam pembahasan kita, kalau teman-teman hadir di surah tafsir Quran, surah Al-Mulk, itu kemarin juga sempat saya bahas tentang kaitannya dengan pembahasan ini. Nah, begini saja moderator mungkin, saya akan berjalan terus. Saya lihat ada satu pertanyaan di situ. Kita bahas dulu pertanyaan. Kalau diperkenankan, saya akan jawab pertanyaan itu. Setelah habis pertanyaan, saya akan maju lagi membahas kaidah-kaidahnya. Bagusnya Ustadz, diteruskan dulu kaidah-kaidahnya, baru nanti kita masuk ke sesi pertanyaannya Ustadz. Okay. Supaya didapat struktur materinya Ustadz. Ya, begitu mungkin Ustadz. Ya. Nanti mungkin sampai jam 10 nanti, ini kan 2 jam nih Ustadz. Jadi 1 jam materi, mungkin 1 jam masuk ke sesi pertanyaan. Oh ya. Cuma nanti ingatkan, karena saya di sini tidak ada jam, saya tidak tahu jam berapa. Tolong nanti ingatkan kalau pas ini. Oh iya. Sudah waktunya saya harus berhenti. Ya. Yes. Ya. Nah, ya, terima kasih. Nah, di alam barzah nanti seluruh dimensi manusia nanti akan mengaktual. Jadi kalau di dunia ini kita tidak melihat sesuatu itu kecuali dimensi gerak ya. Misalnya saat kita sholat itu kan hanya menggerakkan tubuh ya, dari takbir sampai salam. Kita tidak melihat sesuatu itu pun kecuali gerak. Kemudian begitu juga ketika kita misalnya melihat orang sedang ritual ibadah haji, itu hanya keliling-keliling tawaf. Nah, kita tidak tahu sebenarnya dimensi batinnya. Atau kemudian ketika orang melakukan satu bentuk dusta. Dusta itu kan hanya dalam bentuk pengingkaran, tapi kita kan tidak lihat ya seperti apa bentuknya. Atau ketika kita menggibah seseorang. Menggibah, dimensi gibah ini kemudian kita hanya melihat satu bahasa verbal.
Kita hanya menceritakan orang dan seterusnya. Nah, tapi karena dia merupakan dimensi malakah. Jadi dalam pembahasan, nah ini terkait pembahasan jiwa. Jiwa ini ada dimensi malakah di dalam diri. Misalnya dari satu bentuk kebiasaan dari kebiasaan ini menjadi satu tabiat, karakter dalam diri. Jadi mungkin awalnya hanya melakukan secara sepintas saja, sekali-sekali, tapi ketika sering menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi satu bentuk karakter. Nah, nanti yang muncul di alam barzah adalah karakteristik tersebut. Jadi karakter atau dimensi malakah yang sudah menjadi bagian dari realitas diri kita. Jadi tutur, perkataan, imajinasi, khayalan, perbuatan, apapun itu selama dia merupakan dimensi fakultas jiwa, jadi cerminan fakultas jiwa, maka dia punya bentuk di alam barzah nanti. Nah, bentuk inilah menjadi badan bagi ruh di alam barzah, seperti itu. Nah, jadi kaidahnya kita mengkreat tubuh kita sendiri. Jadi kita menciptakan tubuh kita sendiri di alam barzah saat ini. Oke. Saat ini. Kita menciptakan tubuh kita sendiri saat ini di alam barzah. Jadi ini akan banyak melibatkan beberapa teori dalam dunia sufi terkait dengan ini yang sering kita bahas tentang teori tajasub al-a'mal, bahwa alam amal itu nanti punya bentuk-bentuk tertentu. Nah, cuma karena kita ada tirai hijab, kita tidak menyaksikan dimensi batin seperti apa sebenarnya dimensi batin amal ibadah yang kita lakukan. Tapi ayat Quran menjelaskan dengan baik. Jadi ada ayat Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Ini dalam surah An-Nisa ayat 10 ya. Jadi innal ladzina ya'kuluna amwalal yatim, jadi mereka yang memakan harta anak yatim, zulman itulah satu bentuk kezaliman. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya ya'kuluna fi butunihim nara. Di perutnya itu adalah api, wa sayaslawna sa'ira. Kan? Seperti itu. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa meskipun secara fisik, jadi ini yang kita masuk penjelasan tadi, meskipun secara fisik kita melihat orang itu sedang makan enak ya, cuma dari hasil yang buruk, yang tidak bagus, yaitu memakan hak anak yatim, kemudian dia belanjakan dalam bentuk makanan. Nah, ya meskipun yang dia sangka yang dia makan itu adalah makanan lezat, tapi secara ukhrawi dia berbentuk menjadi fi butunihim naro. Di perutnya adalah api. Jadi bagi mereka yang terbuka hijabnya, tirainya, dia akan menyaksikan bahwa sebenarnya yang dia makan itu adalah api. Sebagaimana penjelasan dalam Al-Quran tadi yang saya jelaskan. Jadi ini yang dimaksud tentang tajasum amal. Dan yang menarik dalam surah tersebut, Al-Quran menggunakan fi'il mudhari' ya'kuluna, jadi sedang ya. Artinya seketika. Jadi ketika saya makan harta anak yatim, seketika itu pun dia secara wujud barzahnya adalah dalam bentuk api. Ini bukan saya menjelaskan, tapi yang menjelaskan ini adalah dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 10. Ya. Bahwa seketika itu pun dunia barzahnya akan berubah. Yang awalnya dia mengira yang dia makan itu adalah satu makanan yang lezat bagi dirinya, tapi secara barzakhi sebenarnya yang dia makan itu adalah api. Fi butunihim naro. Di perutnya itu adalah api. Nah, ini Al-Quran hanya menyebutkan satu contoh, begitupun dengan dimensi-dimensi yang lain atau hal-hal yang lain, aktivitas-aktivitas lain yang kita lakukan. Untuk menegaskan bahwa dunia atau alam-alam ini adalah alam yang paralel. Saya selalu menjelaskan bahwa alam ini adalah alam yang paralel dan tersambung antara satu dengan yang lain.
dari alam dunia, kemudian alam barzal, kemudian alam ruh, dan saat ini pun itu hadir di sekarang ini, saat ini. Jadi hal tersebut hadir saat ini, bukan dunia yang terpisah. Jadi bukan dunia yang terpisah. Antara alam materi, kemudian alam barzah, kemudian alam ruh, itu adalah bukan sesuatu yang terpisah, tapi dia adalah bersifat paralel. Sama dengan tubuh kita dengan ruh, itu tidak ada hijab ya, tidak ada tirai yang menghalangi antara tubuh dengan ruh. Sebagaimana dijelaskan oleh Rumi. Raga dan jiwa, jiwa dan raga itu tidak ada tirai, tidak ada penghalang. Tapi bukan mata dan telinga itu yang mampu menyaksikannya. Jadi tapi untuk menyaksikan ruh itu perkara lain. Tidak semua orang bisa menyaksikan, meskipun antara ruh dan tubuh dan ruh itu sama sekali tidak ada hijab. Ruh hadir di seluruh dimensi materi kita. Jadi ruh hadir dalam seluruh dimensi materi dan sama sekali tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara ruh dengan tubuh kita. Nah, begitu juga dengan realitas alam ini. Jadi di dunia inilah alam barzah, di dunia inilah alam ukhrawi, seperti itu. Nah, sama dengan tubuh kita, di tubuh inilah ada ruh, di tubuh inilah ada alam fisik, yaitu tubuh materi. Bukan sesuatu yang terpisah, tapi sesuatu yang paralel. Nah, ini ciri dari hakikat alam ya, sebagai bagian dari satu prinsip yang kemudian akan terkait dengan pembahasan nafs kita. Nah, jadi sifat yang ada di alam ini itu yang menjadi karakter di dunia ini yang kemudian di alam sana nanti itu menjadi bagian dari tubuh kita. Ini yang dimaksud bahwa setiap kita menciptakan tubuh kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik buruk itu semua punya jelmaan punya jelmaan yang ada di alam ukhrawi. Nah, jadi ini masih terkait dengan pembahasan kaidah pertama ya, bahwa ruh membutuhkan tubuh itu di setiap level alam sesuai dengan alamnya. Jadi kalau di dunia di badan materi, di alam barzah badan barzahi, di alam ruh dia badan ukhrawi. Karena badan itu adalah alat bagaimana nafs kemudian merasakan sesuatu, baik itu dalam bentuk penderitaan maupun kebahagiaan. Kemudian manusia punya dua hal di dalam dirinya. Ada hal yang terkait dengan dimensi fitrawi dan ada hal yang terkait dengan di luar dimensi fitrah. Kalau fitrah itu adalah sesuatu yang inherent dalam diri kita yang ada sejak penciptaan. Nah, itu adalah bukan sudah pemberian ya. Nah, ada sesuatu yang kita mesti gali sendiri, peroleh sendiri. Itu misalnya dengan belajar, kan kita akhirnya mengetahui hal-hal sesuatu. Kemudian ada juga yang memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimensi fitrah adalah dimensi yang senantiasa tertuju ke atas, fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Dengan fitrah Allah kemudian manusia diciptakan karena berasal dari wa nafakhtu fihi min ruhi. Itu berasal dari peniupan ruh. Jadi ada dimensi yang senantiasa akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dimensi yang dia sesuatu yang berdialektika, yang dia mencoba raih di alam dunia ini sesuai dengan kecenderungan setiap manusia. Tapi Allah memberikan semuanya dalam penciptaan itu semua sama. Nah, cuma dalam perjalanannya dua hal ini kemudian berdialektika sehingga